Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini Senin tanggal 27 April 2026, saya akan membahas tentang diskusi kemarin mata kuliah filsafat hukum. Jadi ada pertanyaan dari mahasiswa. Pertanyaannya tentang filsafat hukum juga memastikan bagaimana hukum bisa diterima oleh masyarakat. Nah, jika mayoritas masyarakat menolak suatu secara filsafat hukum dinilai benar, apakah aturan itu harus diubah demi atau agar bisa diterima oleh masyarakat, atau masyarakatnya yang diberikan penjelasan atau edukasi mengenai hal tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini betul-betul menyentuh realitas begitu ya, ketegangan antara kebenaran normatif dan penerimaan sosial dalam filsafat hukum. Nah, jawabannya memang tidak bisa hitam putih. Pertama, jika suatu aturan secara filsafat hukum dinilai benar, misalnya karena menjamin keadilan, menjamin HAM, atau melindungi kelompok rentan, maka aturan tersebut tidak serta-merta harus diubah hanya karena ditolak mayoritas. Dalam perspektif tokoh Gustav Radbruch, hukum kan tidak boleh tunduk kepada kehendak mayoritas jika itu mengorbankan keadilan. Pandangan John Rawls pun tentang keadilan itu harus melindungi mereka yang paling lemah, tidak hanya sekedar mengikuti suara terbanyak. Artinya, ada nilai-nilai fundamental yang bersifat non-negotiable atau tidak bisa dinegosiasikan. Tetapi di sisi lain, hukum itu tidak hidup di ruang hampa. Artinya, dalam pendekatan sosiologis, ada satu tokoh namanya Eugen Ehrlich. Hukum yang efektif itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Jika mayoritas masyarakat menolak, maka ada resiko. Resikonya apa? Hukum tidak dipatuhi. Penegakan hukum tidak efektif. Bahkan bisa muncul delegitimasi terhadap hukum itu sendiri. Nah, disinilah posisi filsafat hukum itu menjadi penting. Pentingnya di mana? Pentingnya adalah tidak hanya memilih antara mengubah hukum atau mengubah masyarakat, tetapi menilainya secara kritis dari kedua sisi atau kedua-duanya atau kedua belah pihak ini antara hukum dan juga masyarakatnya. Filsafat hukum hadir dengan pendekatan yang lebih tepat dan lebih kritis. Dia memberikan jalan tengah yang reflektif dan bertahap. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama, kita dapat mengevaluasi substansinya, substansi dari aturan tersebut. Apakah benar sudah adil secara filosofis atau justru hukum ini, aturan ini bias, misalnya bias moral, bias budaya, atau bias kekuasaan. Itu yang pertama harus direfleksikan melalui filsafat hukum. Mengevaluasi aturan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dilakukan cara edukasi dan dialog publik. Jika aturan itu memang berlandaskan kepada nilai keadilan misalnya, tentang perlindungan hak asasi manusia, maka masyarakat itu perlu diberikan pemahaman secara bertahap. Bagaimana kemudian mensosialisasikan hukum ini dengan pemahaman kepada masyarakat melalui edukasi dan dialog publik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah adaptasi kontekstual. Tidak hanya mengorbankan secara prinsip, tetapi bisa menyesuaikan cara penerapannya agar lebih dapat diterima tanpa kehilangan dari unsur yang paling penting atau esensi yang paling utama, yaitu keadilannya. Jadi singkatnya, bahwa tidak semua penolakan masyarakat itu harus diikuti dengan perubahan hukum. Itu yang pertama. Tetapi tidak bisa juga diabaikan begitu saja. Nah, disinilah perannya filsafat hukum. Di sini filsafat hukum punya perannya. Perannya filsafat hukum justru menuntut adanya dialektika antara nilai ideal, dasalennya, dan realitas sosial atau dasein. Mungkin di pengantar ilmu hukum kita sering sekali mendengar dasal dan dasein.
Filsafat hukum di sini mencoba menengahi antara Dasolen dan Daseinnya tuh harus konsisten. Biasanya dalam implementasi di lapangan, Dasolen dan Dasein itu seringkali tidak atau inkonsisten gitu kan. Antara aturan, nilai ideal Dasolennya tidak sesuai dengan realitas sosialnya atau Daseinnya. Nah, disinilah peran filsafat hukum menengahi itu dalam posisi yang lebih kritis. Pertanyaannya menjadi demikian. Apakah penolakan masyarakat itu lahir dari ketidaktahuan atau justru karena aturan tersebut belum sepenuhnya adil? Ini pertanyaan paling mendasar. Ketika kemudian terjadi penolakan di masyarakat. Misalnya saya contohkan, berbicara tentang perubahan Undang-Undang KPK. Pada 2019 itu terjadi banyak sekali penolakan Undang-Undang KPK ini. Apakah penolakan di masyarakat itu karena lahir dari ketidaktahuan atas Undang-Undang KPK tersebut, atau justru karena aturan Undang-Undang KPK ini memang tidak sepenuhnya adil? Realitas pada saat itu memang secara substansial Undang-Undang KPK ini tidak sepenuhnya adil. Nah, disinilah kemudian posisi kritis filsafat hukum itu penting untuk menanyakan hal yang demikian. Ternyata harus ada evaluasi substansi aturan di dalam Undang-Undang KPK itu. Setelah ada evaluasi, harus ada dialog publik. Tidak serta-merta langsung disahkan, diketok dengan cara yang cepat gitu kan. Merubah semua substansi yang tidak memenuhi unsur keadilan, kemudian dirumuskan secara cepat, bukan tepat, secara cepat dan tidak transparan. Kita harus memilah dua sisi tadi. Apakah masyarakat atas dasar ketidaktahuan atau memang atas dasar aturan tersebut secara substansial sepenuhnya tidak ada. Itu contoh undang-undang KPK. Misalnya lagi undang-undang ITE misalnya. Apakah masyarakat melakukan penolakan atau melakukan penolakan itu harus diikuti oleh perubahan hukum atas dasar ketidaktahuan masyarakat atau memang undang-undangnya ini tidak memenuhi unsur-unsur keadilan atau tidak sepenuhnya adil? Tentu saja undang-undang ITE ini, undang-undang ITE, terus kemudian undang-undang Cipta Kerja, bahwa diyakini secara substansialnya pada pokok aturannya ada hal-hal yang tidak memenuhi unsur atau aspek atau tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya adil. Jadi itu yang harus dipilah. Filsafat hukum tugasnya adalah memikirkan dan mempertanyakan secara kritis dan secara tajam mana jenis penolakan yang dilakukan oleh masyarakat ini berdasarkan ketidaktahuan, lahirnya ketidaktahuan masyarakat, atau lahir karena aturan tersebut memang pada pokoknya belum sepenuhnya adil. Nah, ketika pada pokoknya belum sepenuhnya adil, maka harus dilakukan evaluasi substansi aturan. Setelah ada evaluasi, harus dilakukan edukasi atau dialog publik. Ketika sudah dilakukan dialog publik, harus ada adaptasi secara kontekstual. Nah, ketika tiga-tiganya ini tidak dilakukan, bagaimana kemudian masyarakat bisa menerima, gitu kan? Itu yang sering kali terjadi di negara kita ini, walaupun sudah terjadi penolakan oleh masyarakat bertubi-tubi, demonstrasi, kemudian membuka ruang publik untuk membuka dialog publik untuk melihat bahwa mengkritisi aturan ini tidak substansial, tidak memenuhi unsur-unsur keadilan, begitu kan? Tetapi tidak ada jalan tengah yang reflektif karena mereka tidak menggunakan kacamata filsafat hukum dalam melihat persoalan-persoalan demikian gitu. Sayangnya implementasi tentang penanganan ketika masyarakat tentang penerimaan sosial, bagaimana aturan hukum itu tidak diterima di masyarakat, itu tidak
tidak ditampung dan tidak direspon dengan baik oleh pemerintah kita. Bagaimana seharusnya pemerintah merespon tentang penerimaan sosial yang tidak terima tentang kebenaran normatif undang-undang yang sudah disahkan tadi? Pemerintah kita ketika sudah mengesahkan undang-undang, mereka tidak mengevaluasi substansi aturannya. Walaupun diberikan masa percobaan, gitu kan, tetapi ketika ada kritik terhadap pasal-pasal tertentu yang dinilai pasalnya multitafsir, pasal karet, tidak dilakukan evaluasi dan tidak dilakukan pengkajian ulang. Pun kalau dilakukan evaluasi atau pengkajian ulang, tidak melibatkan dialog publik. Pun kalau melibatkan dialog publik, tidak dilakukan edukasi kepada masyarakat. Pun kalau dilakukan edukasi kepada masyarakat, edukasinya tidak menyeluruh, hanya random sampling, hanya tertentu saja untuk memenuhi syarat formil atau syarat formal gitu. Jadi filsafat hukum itu tugasnya menggali secara kritis, menggali secara mendalam dan reflektif terhadap fenomena tadi, kebenaran normatif dan penerimaan sosial. Gitu. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi itu jawaban dari diskusinya. Kita bisa diskusikan lagi tentang ini di kolom diskusi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang filsafat dan berfilsafat. Kemarin kita sudah membahas tentang pengantar, kita sudah membahas tentang definisi dan lain sebagainya, ruang lingkup gitu kan. Nah, hari ini kita akan membedakan apa bedanya filsafat dan berfilsafat. Kemarin mungkin sudah pernah disinggung secara ringkas begitu kan filsafat dan berfilsafat. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail sedikit begitu. Sisanya bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Filsafat ini kan pada dasarnya itu upaya manusia untuk berpikir secara mendalam, secara rasional, secara kritis dalam memahami atau melihat hakikat segala sesuatu, baik itu tentang manusia, tentang pengetahuan maupun tentang realitas. Nah, kemarin kan kita mempelajari tentang epistemologi, ontologi, sampai dengan aksiologi. Secara etimologi, filsafat itu kan di awal sudah saya sampaikan berasal dari dua kata, philos dan sophos, cinta kebijaksanaan. Sehingga filsafat itu dapat dimaknai sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan. Tetapi dalam konteks akademik, filsafat itu tidak hanya sekedar kumpulan teori, melainkan suatu proses berpikir reflektif yang mempertanyakan tentang asumsi-asumsi dasar yang seringkali diterima begitu saja. Kita sebagai manusia seringkali hanya menerima mentah-mentah tanpa mempertimbangkan atau tanpa mengkaji ulang atau tanpa mencerna lebih dalam, mengkritisi gitu kan asumsi-asumsi dasar yang sudah awam di masyarakat. Nah, filsafat ini dia bekerja pada tingkat yang paling mendasar dengan menelaah pertanyaan-pertanyaan. Apa itu kebenaran, apa itu keadilan gitu kan? Bagaimana manusia menelaah pertanyaan-pertanyaan itu, sesuatu itu. Tujuan kita sebagai manusia itu apa gitu kan. Nah, oleh karena itu, filsafat ini tidak hanya memberikan jawaban yang bersifat final, tetapi membuka ruang dialog, ruang kritik, bahkan membuka pencarian makna yang terus berkembang. Itu filsafat. Kalau berfilsafat itu adalah aktivitasnya, aktivitas intelektual, itu berfilsafat. Aktivitas intelektual untuk apa? Untuk menuntut keberanian meragukan, mempertanyakan, dan tidak menerima suatu kebenaran secara dogmatis. Jadi berfilsafat ini berarti menggunakan akal sehat kita secara sistematis, logis, konsisten. Ini yang saya singgung di pertemuan kemarin gitu kan. Untuk apa? Untuk menganalisis persoalan hingga ke akar-akarnya atau secara radikal. Nah, dalam proses ini, seseorang itu tidak hanya dituntut untuk berpikir abstrak,
tetapi juga dituntut untuk mampu mengaitkan pemikiran dengan realitas konkret. Jadi berfilsafat itu bersifat reflektif, bersifat kritis, kemampuan untuk menguji kembali keyakinan, norma, maupun pengetahuan yang sudah ada di kepala, termasuk terhadap diri sendiri. Nah, dengan demikian maka berfilsafat itu tidak hanya sekedar aktivitas teoritis, tetapi juga praktik hidup yang membentuk cara pandang seseorang dalam bersikap, mengambil keputusan, memahami dunia secara lebih bijaksana, dan bertanggung jawab. Itu berfilsafat. Nah, filsafat memang tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para tokoh besar yang membentuk fondasi cara manusia memahami dunia. Dalam tradisi Barat, filsafat klasik itu dimulai dari tokoh-tokoh Yunani seperti Socrates gitu kan. Kita sering sekali mendengar Socrates, nama Socrates ini. Karena menekankan pentingnya dialog kritis dan metode bertanya atau elenchus gitu kan untuk menggali kebenaran. Socrates ini terkenal sekali dengan prinsip bahwa pengetahuan sejati dimulai dari kesadaran akan ketidaktahuan. Muridnya, Plato, mengembangkan atau membangun gagasan tentang ide atau form, yaitu tentang realitas sejati bahwa itu sifatnya abstrak dan sempurna, tidak hanya sekedar tampak secara indrawi saja. Nah, Aristoteles itu lebih menekankan kepada pendekatan empiris dan logika. Dia menyusun sistematika ilmu pengetahuan yang sangat berpengaruh sampai saat ini. Etika, politik, metafisika. Memasuki dunia modern atau era modern, filsafat itu berkembang dengan penekanan pada rasionalitas dan subjek manusia. René Descartes memperkenalkan metode keraguan radikal dengan ungkapannya yang paling terkenal. Ada di slide PPT saya. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Itu yang menjadi dasar bagi rasionalisme. Nah, di sisi lain, John Locke dan David Hume itu mengembangkan pemikiran empirisme yang menekankan bahwa pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Kemudian Immanuel Kant mencoba mensintesiskan rasionalisme dan empiris. Karena kalau rasionalisme ini kan Descartes memegang teguh rasionalisme, sedangkan John Locke memegang teguh empirisme. Nah, di sini di tengah-tengah Immanuel Kant mencoba mensintesiskan antara rasionalisme dan empirisme melalui filsafat kritis. Dengan menegaskan bahwa pengetahuan itu hasil dari interaksi pengalaman atau struktur rasio manusia. Nah, kita akan bahas lagi pertemuan selanjutnya secara lebih detail pertanyaan tentang keberadaan yang disampaikan oleh Descartes ini. Aku berpikir maka aku ada. Apakah subjeknya itu hanya manusia? Atau keberadaan itu melingkupi benda dan lain sebagainya. Dalam perkembangan lebih lanjut lagi, filsafat itu juga menjadi semakin kritis karena melihat struktur sosial dan melihat kekuasaan. Di sini ada satu tokoh namanya Karl Marx, bahwa filsafat itu sebagai alat untuk memahami dan mengubah realitas sosial, terutama terkait dengan ketimpangan kelas dan ekonomi. Kemudian dilanjutkan oleh Friedrich Nietzsche. Dia mengkritik tentang moralitas tradisional dan memperkenalkan gagasan tentang kehendak untuk berkuasa atau the will to power. Kita sering sekali mendengar the will to power Friedrich Nietzsche ini, bahwa setiap manusia itu punya ambisi untuk berkuasa. Karena mereka ingin berkuasa, disitulah mereka kemudian mereka punya kehendak untuk menguasai sesuatu, jabatan dan sebagainya. Nah, ada namanya filsafat eksistensialisme. Jean-Paul Sartre itu menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam menentukan makna hidupnya sendiri. Nah, dalam konteks filsafat hukum dan sosial,
Banyak pemikiran yang berkembang melalui tokoh-tokoh, misalnya Hans Kelsen. Dia menekankan hukum sebagai sistem norma yang otonom. Terus Hart itu menekankan positivisme hukum, bahwa positivisme hukum modern dengan konsep rule of recognition gitu kan. Ada kritik tentang positivisme dan menegaskan bahwa hukum tidak hanya soal aturan, tetapi juga prinsip moral yang harus ditafsirkan secara integratif. Nah, dengan memahami beberapa tokoh ini, kita dapat melihat bahwa filsafat hukum itu tidak hanya sekedar teori yang abstrak, tetapi juga dialog yang cukup panjang dan lintas zaman dan terus berkembang. Kemarin ada pertanyaan, saya ingat begitu kan, kalau filsafat itu mencari kebenaran, terus kemudian bagaimana kemudian kebenaran itu diragukan di kemudian hari, gitu. Nah, memang begitu filsafat, bahwa kebenaran hari ini belum tentu besok itu benar. Bisa jadi besok kebenaran hari ini, besok salah, karena filsafat itu terus mencari jawaban yang paling apa ya, paling mendekati benar begitu, dan apa namanya, terus berkembang dan terus mengalami dialog untuk dikritik, untuk disempurnakan gitu. Teori hari ini kemudian besok dikembangkan dan dikritik menjadi teori yang lebih baru, yang lebih sempurna, dan kemudian di hari selanjutnya dikritisi lagi, karena filsafat membuka ruang untuk pengkritisan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu selalu berkembang gitu dan lintas zaman. Nah, setiap tokoh-tokoh filsafat ini kemudian mewarnai cara berpikir manusia yang berbeda-beda dalam menjawab pertanyaan mendasar tentang apa itu kebenaran, apa itu keadilan, dan bagaimana keberadaan manusia itu sendiri. Misalnya, ketika saya mengetahui Descartes, atau ketika saya mengetahui Karl Marx, maka pandangan saya soal keadilan, definisi soal kebenaran itu bisa berbeda dengan orang lain yang tidak mengetahui Karl Marx atau tidak mengetahui Descartes gitu. Saya orangnya misalnya lebih kepada rasional, tetapi teman saya lebih kepada empirical gitu kan. Dan ada juga yang dua-duanya menggabungkan rasional dan empirical gitu. Jadi filsafat itu setiap tokohnya mewarnai cara kita berpikir. Semakin banyak kita tahu, semakin kita menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa. Nah, oleh karena itu, berfilsafat itu tidak hanya memahami pemikiran mereka, tetapi juga mengujinya, mengkritisi, dan bahkan mengembangkan pemikiran tersebut dalam konteks kekinian. Sehingga tidak ada kebenaran yang hakiki, maka kita harus mencari dan mengkritisinya, karena masih terbuka lebar kesempatan dialektika untuk membangun apa ya, membangun teori yang lebih lebih sempurna. Karena ada proses pengujian dan ada proses mengkritisi dan mengembangkan pemikiran tersebut dalam konteks saat ini atau dalam konteks kekinian. Jadi filsafat itu tidak hanya sekedar teori yang abstrak, tapi dialog yang sangat panjang, lintas zaman, dan terus berkembang. Itu sedikit uh, penjelasan hari ini mata kuliah filsafat hukum tentang filsafat dan berfilsafat. Selanjutnya, pertemuan nanti kita akan membahas tentang pemikiran-pemikiran tokoh filsafat lebih detail lagi. Hari ini saya singgung secara ringkas-ringkas saja tokoh-tokohnya yang cukup familiar di telinga. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi beberapa tokoh yang mungkin tidak familiar kita dengar bersama. Kita kupas bagaimana teorinya, bagaimana pemikirannya, dan bagaimana sumbangsihnya pada saat itu di perkembangan zaman. Itu kurang lebihnya untuk mata kuliah filsafat hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.